Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa kita tinggal berapa hari lagi kita akan merayakan Natal, saudara. Biar damai, sukacita Natal memenuhi kita semua, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara, sebelum ibadah ini dimulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu atas setiap kami, Tuhan Yesus. Khususnya di mana sebentar lagi kami akan merayakan Natal, Tuhan Yesus. Walaupun dalam keadaan situasi apapun, tapi biarlah damai sukacita Natal memenuhi setiap kami, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih melalui Natal mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu buat kami, sehingga Engkau Bapa di surga telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik ya Bapa, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan Yesus buat kami. Saat ini kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Biarlah di acara Natal yang tidak lama lagi kita akan merayakan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, saudara yang dikasih Tuhan. Dia sudah menyelesaikan tugas pelayanannya, bahkan dia melakukan semuanya ini lebih daripada pemenang, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita mau belajar teladani apa yang Tuhan sudah lakukan selama ada di bumi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Juga kita ingat di dalam firman Tuhan Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang anak yang tunggal? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita mau belajar apa yang sudah Tuhan pelajari, ajarkan, sehingga kita boleh menteladaninya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, seorang pejuang adalah pemenang. Apa yang didapatkan dari seorang pemenang, saudara yang dikasih Tuhan Yesus? Bukan kemenangan yang menghasilkan pejuang, tetapi perjuangan menghasilkan kemenangan. Kesuksesan itu tidak final. Bisa saja kegagalan menyusul. Kegagalan tidak pernah fatal, karena bisa saja sehabis itu muncul kesuksesan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan pejuang adalah pemenang. Jadi apa yang didapatkan dari seorang pemenang? Saudara dan saya adalah pemenang yang Tuhan selalu inginkan untuk kita selalu jadi pemenang. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita baca di dalam firman Tuhan, Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, saudara yang dikasih Tuhan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan mengangkat saudara dan saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tapi tidak semudah itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita harus mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan dengan melakukannya dengan setia. Kita mau belajar dengan firman Tuhan, saya beri judul More Than Conqueror, saudara. Bahkan lebih daripada pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus,
kita mau belajar kepada Sang Pemenang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya teringat tentang Rasul Yohanes ketika berada di Pulau Patmos, menulis kata-kata Tuhan Yesus dan wahyu yang ia terima dalam sebuah surat bernama Wahyu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di antara tulisan tersebut ada beberapa pesan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Ada 7 gereja. Yang pertama gereja Efesus, jemaat Efesus. Yang kedua jemaat Smyrna. Yang ketiga jemaat Pergamus. Yang keempat jemaat Tiatira. Yang kelima jemaat di Sardis. Yang keenam jemaat di Philadelphia. Yang ketujuh jemaat di Laodikia, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di bagian akhir dari setiap pesan itu, Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus mengucapkan berkali-kali, saudara, barang siapa menang, ia akan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar apa yang diucapkan Tuhan Yesus itu, barang siapa menang, ia akan. Nasihat ini diucapkan Tuhan sebagai bukti kemenangannya lewat perjuangannya sebagai manusia di bumi, yaitu Injil. Lewat perjuangannya menyelesaikan tugas pelayanan di kayu salib telestata, yaitu Tuhan Yesus sungguh baik, saudara. Perjuangannya menyelesaikan tugas penyelamatan untuk saudara dan saya. Dan lewat perjuangannya atas maut melalui kebangkitannya, saudara, Paskah. Dan sesuai ketetapan dari Bapa, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja yang memerintah di dunia ini. Saudara percaya Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara, menjemput saudara dan saya, saudara. Amin. Karena kita percaya, kita selalu berkata, Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu sudah seharusnya kita memperhatikan kalimat ketetapan itu sebagai kata-kata yang berbobot, berotoritas dan berkuasa. Karena kata-kata itu diucapkan oleh Sang Pemenang sejati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kata-kata yang diucapkan oleh Sang Pemenang sejati? Pasti Sang Pemenang sejati itu menginginkan, yaitu saudara dan saya menjadi pemenang juga, saudara. Bahkan lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar tentang pahala-pahala yang ditetapkan bagi seorang pemenang. Yang pertama, barang siapa menang, diberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Artinya hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ketujuh, saudara. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bahwa hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Inilah pengharapan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mendapatkan mahkota kehidupan, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya tidak termasuk di antara orang yang dibinasakan selama-lamanya dan hidup kekal dalam kemuliaan Allah. Mari kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku Tuhan akan mengaruniakan kepada saudara dan saya mahkota kehidupan. Wow, saudara, ketika saudara setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Yang 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang ketiga. Diberi mana yang tersembunyi
dan batu putih di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Artinya mendapat kehidupan kekal dan pengakuan atas jerih lelahnya. Mari kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya, saudara. Puji Tuhan, kita masuk yang keempat, yaitu dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, memerintah dengan tongkat besi, dan dikaruniakan bintang timur. Artinya bukan hanya mendapat hidup kekal, tetapi memerintah bersama Tuhan dan kehormatan yang tidak. Kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 26 sampai yang ke-29. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaan sampai kesudahan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. 27. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan dirembukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. 28. Dan kepadanya akan kuberikan bintang timur. 29. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, ini kasih Tuhan. Yang kelima, dikenakan pakaian putih, namanya tidak akan dihapus dalam kitab kehidupannya. Artinya masuk surga, mendapat pengakuan di hadapan Bapa dan malaikatnya. Wow, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih, yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. 6. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita masuk poin yang ke-6, yaitu dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Tidak akan keluar dari situ, dan padanya dituliskan nama Allah, nama kota Allah, dan nama Tuhan Yesus yang baru. Artinya masuk surga, mendapat tempat penting di dekat Allah, dan diberikan status yang kekal. Wow, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Artinya masuk surga, mendapat tempat penting dekat Allah. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-12 sampai ke-13. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. 13. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang ke-7, didudukan bersama-sama Tuhan Yesus di atas tahtanya. Artinya memerintah bersama Tuhan Yesus sampai posisi yang ditetapkan karena perjuangannya, saudara. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 21 sampai 22. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan di atas tahtaku, tahta Tuhan, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. 22. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang ke-8, berani bayar harga, saudara. Relakan hati dan bertobat, serta bayar harga untuk kemurnian, kekudusan, dan pengurapan. Wahyu pasal yang ketiga ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas
yang telah dimurnikan dalam api, saudara, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, selanjutnya kita belajar tentang kebenaran firman. Jadi hal-hal apa yang harus diperjuangkan bagi seorang pemenang, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Bila hadiah bagi para pemenang sudah jelas sesuai janji Tuhan Yesus, lalu apakah yang harus diperjuangkan oleh para pejuang yang akan menang? Memperjuangkan apa yang belum dicapai, menjaga dan mengerjakan dengan setia apa yang telah kita terima, saudara. A adalah kembali kepada kasih yang semula. Caranya adalah bertobat dan lakukan lagi apa yang semula kita lakukan, saudara. Kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak berKristus. Yang kedua, tidak takut terhadap penderitaan karena nama Yesus. Tadi kita sudah belajar setia sampai akhir. Sekarang kita belajar setia sampai mati. Kita sampai garis finish, sampai kita menutup mata, kita tetap setia iring Tuhan, saudara yang dikasih. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya engkau dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang ketiga, yang C, bertobat, menguduskan ibadah dan ajarannya. Kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 14 sampai ke-15, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang mengenal ajaran Bileam dan memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya makan persembahan-persembahan berhala dan berbuat zina. Yang 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut-pengikut yang D, saudara, tidak kompromi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi beberapa hal-hal yang harus kita perjuangkan, yang D-nya adalah tidak kompromi, tidak memberi ruang pada nabi-nabi palsu mengotori tubuh Kristus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 20 sampai 23. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku, Tuhan, telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Yang
setia sampai akhir, memegang apa yang sudah ada dan setia melakukan pekerjaan sampai kesudahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus memegang apa yang Tuhan percayakan selama kita hidup di bumi ini, setia melakukan pekerjaannya sampai kesudahannya. Kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 25 sampai 26. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, saudara. Dan selanjutnya yang berjaga-jaga senantiasa, bangun dan kuatkan apa yang masih ada dalam Tuhan, berjaga-jaga dan tidak mencemari kehidupan dan hati. Amsal pasal yang 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hatilah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih, kita baca dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku datang tiba-tiba kepadamu. Yang terakhir, yang G, adalah bertekun. Pegang apa yang dipercayakan kepada kita, agar tidak seorang pun mengambil mahkota saudara dan saya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, saudara. Berlatih, berjuang dan menang. Kita harus berlatih. Tanpa latihan, perjuangan tidak akan menghasilkan kemenangan. Saudara yang dikasih, berjuang tanpa berlatih juga tidak akan menghasilkan kemenangan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, saudara. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kata latih berasal dari kata gymnase, yaitu bahasa Yunani, saudara, yang arti kata Inggris ini menunjukkan disiplin olahragawan dalam latihannya. Kemauan harus menjadi kata kunci dalam setiap latihan, saudara. Perjuangan telah dimulai saat kita melatih ibadah kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita memerlukan latihan. Ingat, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita memerlukan latihan atau proses, saudara. Tuhan melatih kita berjuang, mulai dari perkara-perkara sederhana sehingga perkara-perkara yang lebih besar. Hanya bersama Tuhanlah, Dia, Tuhan Yesus, yang akan membentuk kita menjadi pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan membentuk saudara dan saya menjadi pemenang. Mungkin saudara bilang, wah saya udah jadi pemenang. Itu biasa, saudara. Tapi Tuhan inginkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi lagi, yaitu dijadikan lebih daripada pemenang, yaitu more than a conqueror, saudara. Saya katakan sekali lagi, saudara dan saya, Tuhan inginkan bukan hanya jadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa Firman-Mu mengajarkan kami tidak cukup puas dengan pemenang, tapi Engkau ajarkan, Engkau memberikan teladan, Engkau telah menjadi pemenang yang sejati. Oleh sebab itu, ajari kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi
pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena teladan sudah Engkau berikan Tuhan Yesus buat kami, untuk kami boleh lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga saudara-saudara kami yang mendengar maupun mengikuti ibadah secara online ini Tuhan, jamah mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk menjadi pemenang. Biarkan, izinkan saat ini untuk membuka hati, mengizinkan Sang Pemenang sejati untuk tinggal tetap dalam hidup kami Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan kami akan dapatkan. Kami akan peroleh kemenangan demi kemenangan, karena Sang Pemenang sejati ada dalam hidup setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan visi rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari jemaat dengan beriman kita memperkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya memandangnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya ingatkan kembali, sudahkah kita semua membuka hati, mengizinkan Sang Pemenang sejati untuk tinggal tetap dalam hidup saudara dan saya? Saya percaya ketika Sang Pemenang sejati tinggal dalam hidup saudara dan saya, maka kemenangan demi kemenangan akan kita dapatkan saudara. Sekalipun keadaan situasi, keadaan kondisi saat ini tidak baik, seperti dalam krisis global atau pandemi COVID-19, tetapi ketika engkau izinkan Sang Pemenang sejati itu tinggal tetap dalam hidupmu, dalam hatimu, maka saya percaya kemenangan demi kemenangan engkau akan dapatkan, kemenangan demi kemenangan engkau akan raih. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini untuk sebelumnya kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal,
Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.